Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita dan pekerjaan kita di hari yang baru ini, yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kehidupan kita. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan di dalam menjalani setiap kehidupan kita, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 19, demikianlah dikatakan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah menjadi teguran, pengingat bagi setiap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hidupi, itu merupakan bagian suatu sejarah atau pemberitaan yang harus diwartakan kepada banyak orang. Di mana hidup kita hari ini merupakan satu peristiwa kehidupan, di mana perjalanan hidup kita merupakan suatu kesaksian bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah. Ucapan syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan kehidupan. Maka selama kita hidup, janganlah jemu-jemu, janganlah pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan kita kehidupan. Jadi kalau Allah adalah sumber kehidupan, maka kita adalah umat ciptaan yang harus bersyukur dan memberitakan tentang bagaimana Allah yang memberi kehidupan bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ucapan syukur kita, karena kita mengingat begitu besar kuasa Allah yang telah berlangsung di dalam kehidupan kita. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya hidup kita adalah hidup yang bersyukur, karena rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Tuhan itu hanya bisa kita lakukan selama kita hidup. Karena itu firman Tuhan mau berkata, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Hanya orang yang hiduplah yang tahu mengucap syukur. Yang kedua yang mau dikatakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang harus memberitakan, mewartakan, di mana setiap kebaikan Tuhan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus ajarkan kepada generasi kita, supaya mereka juga dapat merasakan apa yang kita rasakan di dalam iman kita. Iman kita itulah yang mau kita beritakan. Iman kita itulah yang mau kita ceritakan kepada anak-anak kita. Karena jelas Paulus juga berkata di 2 Korintus bahwa apa yang ia katakan bukanlah perkataannya tetapi perkataan Tuhan. Sehingga karena dia sudah percaya, maka dari kepercayaannya itu atau dari imannya itulah dia mengatakan, memberitakan tentang Tuhan. Maka mari kita percaya. Untuk itu kita ajarkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kasih setia Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima selama kita menjalani kehidupan kita. Dimanapun kita sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita ingat kembali begitu baiknya Tuhan dengan anugerahnya, begitu baiknya Tuhan dengan cinta kasihnya, begitu baiknya Tuhan dengan kesetiaannya. Meskipun kita berdosa, meskipun kita melakukan kejahatan, tetapi Allah kita adalah Allah yang selalu setia dalam setiap janjinya. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama kita masih diberikan kehidupan, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur dan memberitakan tentang kesetiaan dan kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala hal, dan kami dapat mewartakan dan memberitakannya kepada anak-anak kami, generasi kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga namamu lah yang selalu dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami, kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga di tengah-tengah lingkungan kami, biarlah rancangan rencana kasih setiamu itulah ya Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami, dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.